Selamat datang kembali di pertemuan kedua dalam bab ke-6 dengan judul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari subbab B, yaitu ancaman di bidang Ipolek-Sosbud-Hankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Satu, ancaman berdimensi ideologi. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, seperti kita ketahui, negara Indonesia ideologinya adalah Pancasila. Di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia banyak terpengaruhi oleh ancaman ideologi liberalisme. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang meliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya atau kemerosotan moral lainnya. Dua, ancaman berdimensi politik. Ancaman di bidang politik dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari luar negeri, yaitu tekanan politik yang terjadi terhadap negara Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, maupun blokade politik. Nah, blokade politik ini pernah terjadi ketika awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu blokade politik oleh negara Belanda. Terus yang B, ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau bisa kita kenal dengan nama kudeta. Nah, contohnya seperti kudeta yang terjadi saat ini yaitu di Myanmar. Dan juga ada yang namanya politik uang atau money politik. Nah, money politik ini pasti beberapa mungkin sudah tahu. Money politik ini kebanyakan jadi ketika masa pemilihan pemimpin atau pilkada maupun pemilu. Tapi sekarang ini kayaknya sudah tidak terlalu banyak diberitakan mengenai perbuatan money politik. Tiga, ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Indonesia kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas. Nah, ini menyebabkan barang-barang yang diproduksi dalam negeri itu mengalami penurunan permintaan karena kalah dalam hal harga. B. Perekonomian negara kita dikuasai oleh pihak asing. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan menang. Dan D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi biasanya semakin berkurang. Nomor 4. Ancaman berdimensi sosial budaya. A. Ancaman berdimensi sosial budaya yang bersifat eksternal adalah masuknya budaya asing. Hedonisme. Hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Contohnya, hedonisme itu seperti memberi barang-barang mahal. Individualisme. Individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Dan westernisasi. Westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. D. Ancaman berdimensi sosial politik yang bersifat internal atau dari dalam, yaitu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.
5. Ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Contoh dari berbagai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Seperti contohnya munculnya konflik berhubungan dengan SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Penyelundupan senjata, sabotase, spionase atau mata-mata, dan terorisme. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua pada bab ke-6. Pada pertemuan ketiga akan kita lanjutkan pada subbab yang bagian C.